December 26, 2004. A massive undersea earthquake off the coast of Sumatra triggered a powerful tsunami that struck Banda Aceh first. Waves as high as 30 meters tore through the city, claiming everything in its path. The tsunami affected 14 countries and claimed more than 220,000 lives. But Banda Aceh suffered the most, with over 167,000 deaths. 2 decades later, survivors like Arif Munanda can still remember the day like it was just yesterday. Dia mengatakan, air laut naik, orang pada lari semua. Kami ini kan sebagai awam ini tidak tahu apa air laut naik. Paling naik sekedar 1 meter, setengah meter aja naiknya. Rupanya begitu saya pulang, ini simpang ini sudah sibuk semua. Sudah lari kocak-kacir semua orang. Saya balik, saya mencari keluarga pun tidak ketemu. Mana orang tua saya? Anak saya mencari. Arif lost 27 members of his family, including his wife and children, to the tsunami. The tragedy drove him to become a disaster relief volunteer with the Aceh Disaster Management Agency, BPPA. Saya meresap suatu tsunami. Waktu ke tsunami saya mencari keluarga, malah saya bukan mencari keluarga lagi. Sudah ibah sama orang. Jadi saya ingin membantu orang, relawan. Bagaimana tuh kerja relawan tuh? Memang pahit, Bang. Hari-hari biasanya di sini ngapain, Bang? Hari-hari kita monitor kejadian banjir, kebakaran, karhula semua. Juga memantau distribusi untuk gempa. Berarti dari titik gempa dari sini. Ya 6 jam yang lalu. Kalau gempa di Aceh ya kita antisipasinya ya kayak saya bilang tadi. Kalau 7 ke atas kita harus antisipasi radio. Radio itu radio apa, Bang, maksudnya? Radio untuk antisipasi sirine. Ya kita hidupkan melalui kantor kita yaitu di Pustalop BBPA. Di alat perangkatnya komunikasinya untuk kita hidupkan. Ini alat untuk apa, Bang? Alat untuk peringatan dini tsunami, sirine. Sirine. Ini alat saya di belakang ini, alat antisipasi sirine memberitahu pada warga bahwasan terjadi gempa sekian, mereka berbunyi. Ada berapa banyak alat seperti ini di Aceh? Kalau di Aceh alatnya 6. Sudah kita tes, itu yang bunyi cuma 5 titik, 1 tidak bunyi di Loknga. Karena posisi Loknga dengan titik penekanan di kantor kami itu tidak terjangkau. Mungkin itu kekurangan tinggi antena untuk menangkap signal transmit kami. Sirine itu di bawah naungannya kita. Pemeliharaannya itu kita lakukan setiap sebulan 2 kali. Di kendalanya kita itu kadang-kadang donornya itu mungkin alatnya butuh pergantian ya Pak. Mungkin itu butuh waktu juga untuk pergantiannya gitu. Nah selain itu juga kita ada kegiatan Tsunami Ready Community Pak. Jadi itu salah satu kegiatan kita kerjasama dengan UNESCO untuk memberikan edukasi ke desa-desa. Jadi fokusnya di masyarakat desa Pak kalau Tsunami Ready. One of these tsunami-ready villages is Mon Iken. Kalau di Kampung Moniken sebelum tsunami itu ada sekitar 5.000 kakak, tapi tersisa sekitar nggak sampai 400 kakak setelah tsunami. Dan di kampung kami itu 100% bangunannya itu nggak ada yang bersisa. Today, the village exemplifies what it means to be tsunami-ready. As a survivor, Irma has dedicated herself to educating villagers about the risks of tsunamis. Kita sosialisasikan peta evakuasi, kita pasang rambu-rambu di jalan-jalan desa kita, arah mana yang harus dilewati warga ketika mereka harus melakukan evakuasi diri waktu bencana itu datang.
However, Irma is concerned about one thing that could make the difference between life and death. Ini lorong dari arah pantai. Dari arah pantai, kalau kita mau melakukan evakuasi agak sulit karena kita harus belok ke sana. Sementara ini kan jalannya sejajar dengan laut. Tapi alangkah bagusnya kalau jalan ini bisa dibuka, diberi akses untuk menuju ke Bukit Glecile. Ke Glecile ini malah ini ada beberapa tempat yang bisa kita jadikan tempat evakuasi sementara. Tiba-tiba gempa kita ngapain? Kita keluar. Terus kita pegang apa? Lari ke gunung. Kita lari ke meja. Iya, kita sembunyi di bawah meja pegang kepala. Menjaga kepala. Baris keluar tunggu di lapangan. Baris keluar. Astagfirullahaladzim, tetap istiqlal dong, lindungi diri. Bahwa hari ini mereka merupakan kelahiran di atas tahun 2004. Itu yang situasi awal yang kenapa hari ini bisa kami implementasikan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kegiatan simulasi itu yang rutinnya setiap bulan 1 kali, setiap tanggal 26. Karena kami mau tidak hanya tim siaga bencana yang berperan lebih banyak, tetapi semua tim selain tim siaga bencana juga punya peran yang besar untuk mencegah dan menanggulangi bencana jika sewaktu itu bisa terjadi di satuan pendidikan. Banyak gunanya, contohnya misalnya terjadi gempa bumi itu, misalnya kan yang paling sering kita alami lah kan gempa bumi. Itu kita bisa melakukan penyelamatan mandiri. Jadi nggak akan ada yang cedera ataupun kayak mana karena kita udah tahu alurnya gimana. However, when Bernard News spoke to students from other schools, we found that not all schools were as proactive about emergency preparedness. Itu memperingati pas tsunami doang, jadi antara setahun sekali. Sebelumnya? Sebelumnya ada juga kelas 10 ada juga. Kelas 10. Ada juga. Cuma setahun sekali? Ya setahun sekali. Nggak ada yang bulanan per bulan gitu dari sekolah nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kalian ada di sini nih, kalian harus lari kemana? Sekarang di titik ini tapi kalian berdiri. Kemanapun yang kita bisa pergi. Tahu rute evakuasi di kampung ini kan? Rute evakuasi? Nggak terlalu tahu sih. Nggak terlalu tahu. Manuskrip mana sih yang ngomongin soal tsunami itu? Oke, manuskrip yang masalah. For many in Aceh, the 2004 tsunami was the first they've ever experienced or heard of. But one historian says there are records of tsunamis happening as far back as the 17th century. Mengenai koleksi saya tentang bencana gempa atau tsunami, sudah ada dalam manuskrip. Artinya kalau ada dalam manuskrip, berarti tsunami yang kemarin di Aceh ini tahun 2004 ini bukan yang pertama. Dan sudah ada sebelum ini. Sudah ada sebelum ini, sudah 5 kali yang sama besarnya seperti gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Cuman istilahnya beda dengan yang sekarang. Dulu ia benar atau semong, sekarang menjadi tsunami. Saya melihat ada yang terlupakan, ada yang lalai pemerintah ini. Ketika ini informasi didapat, mereka tidak bergerak secara cepat untuk mendokumentasikan ini, membuat buku, menyebarkan ke seluruh sekolah, baik masuk ke dalam kurikulum maupun non-kurikulum.
The 2004 tsunami in Aceh is not the first to hit the province and is believed to happen again. Kita memberikan sebuah peringatan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat bahwa tsunami di tempat kita ini bisa melanda kapan saja atau bisa datang kapan saja. Nah, ini kan menjadi sebuah kesiapsiagaan kita. Kalau banyak orang yang berasumsi misal tsunami di megatrust, tsunami yang disebabkan oleh gempa megatrust itu mungkin 200 tahun sekali. Nah, maknanya kan kalau 2004 sudah terjadi mungkin 200 tahun kemudian kan masih lama seperti itu. Kita tidak tahu kuasa Tuhan. Jadi dari pembuktian-pembuktian sudah ada yang paling dekat sampai cuma 50 tahunan, ada yang sampai ribuan tahun. Menyangkut tentang pengurangan risiko bencana, kita telah mengambil beberapa kebijakan. Di antaranya dalam kegiatan yang bersifat tata ruang, kita sudah memasukkan ke dalam tata ruang mengenai daerah-daerah yang rawan bencana. Tetapi masalahnya implementasi di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi seperti misalnya wilayah-wilayah pantai yang awalnya dulu kita rencanakan supaya tidak dihuni, tapi karena berbagai persoalan tetap menjadi tempat hunian. Kan tidak ada larangan mereka untuk membangun di daerah bencana. Apalagi kalau kita larang orang bangun di daerah rawan gempa, seluruh Aceh ini nggak boleh bangun rumahnya. This building, inaugurated by former President Joko Widodo in October 2024, is an example of development in a tsunami-prone area. It's a business incubator hub with production studios and exhibition areas, and it's part of the Ladong Industrial Area that will be developed along the coast of Aceh Besar. Jadi memang upaya kita untuk membangun pemukiman baru dilakukan, tapi kemudian ke dalam negosiasi itu tidak berhasil. Tapi maka kemudian ada beberapa kebijakan, sebenarnya ada escape building. 5 evacuation buildings have been built in Banda Aceh, but these 4-story buildings are not well utilized, as Shafwina notes. She has been educating the community about disaster preparedness. Jadi dengan ada escape building ini, bagi mereka yang tidak sempat lari ke tempat yang jauh bisa naik ke atas ini. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting dari gedung ini adalah bagaimana masyarakat setempat ini menggunakan ini untuk latihan evakuasi. Nah, jika mereka sering latihan, mereka tahu, oh saya bisa mencapai gedung ini sampai ke atas dalam waktu 5 menit. Oh kalau saya bawa orang tua saya berapa menit. Tapi itu yang di masyarakat kita kurang, padahal kita sudah disiapkan fasilitas. Nah, satu lagi mungkin kepercayaan masyarakat juga. Pernah dulu terjadi gempa, masyarakat lebih memilih lari jauh daripada ke sini karena mereka takut bangunan buatan manusia bisa runtuh dan lain-lain. It's not hard to see why people do not see these evacuation buildings as safe shelters. Though these buildings can hold up to 500 people, there's no running water, no electricity, no working toilets, and no stockpile of emergency supplies. Terus terang saya prihatin dengan kesiapan masyarakat Aceh. Mungkin di atas kertas kita punya kanun, kita punya teori seperti ini, kita punya pelatihan, punya di atas kertas mungkin oke, tapi karena tidak ada praktek, saya tidak yakin. Sebenarnya kalau teknologi ini kan sudah standar ya, tapi kalau sistem utamanya seperti sistem sensor gempa bumi masih cukup bagus, bahkan belakangan sudah ditambah. Cuma yang membedakan adalah kesiapan masyarakatnya. Jadi kalau masyarakat di Jepang, mereka sudah siap siaga. Jadi kalau ada gempa bumi, mereka lebih tertib. Jadi sudah biasa gitu ya, karena sudah diajarkan sejak dini di sekolah-sekolah. Kita sudah lama kita nggak ngajarkan itu ke masyarakat, dan itu harus lebih digalakkan lagi. Kebencanaan besar dananya Pak di sana di BPBA itu ada sekitar berapa tuh? Kalau nggak salah sekitar 61 miliar.
Itu kan hanya untuk provinsi. Kemudian kita juga ada dana BTT, biaya tidak terduga. Itu rata-rata sekitar 20 sampai 25 miliar setiap tahunnya yang kita jatahkan itu. Ya mungkin saya minta perubahan ke depan ya kayak BMKG yang bekerja sama dengan pemerintah, ya taruhlah, tetapkanlah orang di situ. Dan 1 kali 4 jam untuk memantau itu radio. Teknisi dan situasinya bisa kita ajarin atau bagaimana kan, tapi orangnya harus ada di situ. Nah, jadi harapannya generasi sekarang nih bisa lebih paham, dan itu maunya itu bisa jadi satu dari pemerintah, maksudnya dorongan dari pemerintah untuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan satu pendidikan yang tanggap bencana untuk generasi penerus berikutnya.